Halo guys, jumpa lagi bersama kami Web Devindo. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial to do kita sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba menampilkan to do yang sudah kita buat. Nah, perlu kita ketahui di sini guys, saya di belakang layar sudah menambahkan beberapa to do ya. Di sini ada totalnya 8. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan to do ini ke dalam front end kita dan sekaligus membuat pagination-nya. Oke guys, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code kita. Nah, di sini kita masuk dulu ke JS ya. JS page to do. Nah, di sini kalau kita lihat, kita menampilkannya secara statis nih guys. Sekarang kita akan mengambilnya dari database. Oke, ini kita sembunyikan dulu dan ini dia. Kita akan ambil satu saja di sini. Tapi nanti kita juga perlu untuk circle checknya ya. Oke. Ya, mungkin kita copy satu, kemudian yang ini kita komen aja. Jadi kalau kita butuh nanti untuk ikonnya tinggal ambil gitu. Lalu kita akan masuk ke dalam Laravel controller kita untuk mendapatkan to do. Ya, kita masuk ke app http controllers. Di sini ada to do controller. Ya. Nah, di sini kalau kita cek, kita belum ada function untuk get data. Nah, sebelum kita membuat function get datanya, kita masuk dulu ke route web ya. Kita bikin dulu route-nya. Oh, di sini sudah ada ya, to do controller index. Oh, to do controller store index. Nah, ini dia. Oh, ini untuk menampilkan, cuma dia belum mengirim data, guys. Oke, berarti sekarang kita tinggal kirimkan datanya di sini. Misalnya di sini to-dos itu diambil dari model to-do get. Ya, ini kita ambil semua dulu. To-do get, kemudian kita masuk ke to-do. Di sini kita terima props-nya. Ya, adalah to do. To do apa to do tadi ya? Ya to do's karena dia plural. Coba kita log dulu. CLG to do. Nah, sekarang coba kita inspect dulu halaman dari to do ini. Ya, inspect untuk melihat apakah to do-nya sudah didapat atau belum. Coba kita refresh. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan semua dari to do-nya guys. Selanjutnya ini kita akan lakukan mapping untuk to do-nya. Oke. Kita masuk ke to do JS kita. Show to do input. Di mana dia to do dia tadi? Oke, ini dia. Flex item. Oke. Nah, di sini kita akan map to do's yang kita ambil dari Laravel tadi. To do's map. Ya. To do index return, kita masukkan satu ini ke sini. Oke. Dan di sini perlu key ya. Nah, ini untuk title-nya kita akan ambil dari todo.name karena nama feed-nya di sini adalah name ya. Oke, ini dia guys, ada 8 to do kita. Ya, ini karena tadi ya, kita lupa mengasih key-nya, sekarang sudah ditambah. Coba kita refresh, harusnya tidak muncul error lagi. Iya, ini ada 8. Cuma, ya seharusnya ini sudah benar, karena dia sekarang masih kondisinya itu belum komplit, jadi dia warna merah semua. Apakah dia kalau belum komplit bisa diedit? Ya, bisa kemarin ya. Oke, berarti ini tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan coba membuat pagination ini. Untuk mendapatkan pagination, kita perlu mengaturnya dari Laravel terlebih dahulu. Di to do controller, daripada di sini to do get, kita akan ambil dari latest ya, kita sort latest yang terbaru. Kemudian kita bikin sini paginate. Nah, paginate-nya kita mau perhalamannya berapa misalnya. Kita kasih 2, oke.
Jadi satu halaman ada 2 to do yang ditampilkan supaya kita mendapatkan paginate-nya nanti. Kita refresh. Wow, ternyata di sini ada yang salah. Apa ini? Nah, mungkin karena kita pakai paginate di sini, dia disimpan ke dalam data sekarang. Jadi kita tidak bisa memanggil langsung to-dos. Jadi to-dos data baru kita map. Oke, masuk ke sini. Dan ini to-dos data .map. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ya guys. Ada 2 data yang ditampilkan. Lalu bagaimana dengan pagination-nya? Kalau kita lihat di console log ini, dia mengirim kita ada namanya links ya. Links yang dimana di sini terdiri dari paginate-nya. Ada paginate 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada previews dan next juga. Nah, kita bisa memanfaatkan links ini untuk membuat pagination. Oke, sekarang kita masuk ke to do, lalu kita masuk ke paginate. Nah, karena paginate ini dalam di dalam komponen tersendiri, kita kirim props-nya di sini. Props-nya itu links. Links ini adalah to-dos link. Kemudian kita terima links ini di dalam komponen pagination kita. Oke. Lalu di sini kita akan map dia. Kita akan map, kita ambil 1, yang lainnya kita buang. 1, 2, yang mana yang kita mau pakai ya? Mungkin yang 1 lah, angka 1 ya. Yang 1. Sini. Oke, sekarang kita map links yang dikirim dari to-do tadi. Links.map ya, link singularnya link, kemudian ada index. Kemudian kita return di sini li. Karena dia map, kita perlu menambahkan key. Key-nya harus unik. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini ada 5 ya. Sebenarnya bukan 5 ini karena di sini ada tombol button untuk kiri, panah kiri, dan ini button untuk panah kanan. Kemudian yang 1, 2, 3, 4 adalah untuk angkanya. Oke. Cuma di sini karena kita sudah disediakan label, kita bisa pakai label ini langsung guys. Label, oke. Seperti link.label. Nah, di sini kita akan pakai link.label. Nah, seperti ini dia guys. 1, 2, 3, dan 4. Dan ini kenapa masuk HTML-nya? Kita harus menggunakan di sini dangerous set inner HTML. Supaya HTML-nya di-convert di browser kita ya. Tidak ditampilkan mentah-mentah seperti ini. Oke, caranya ini akan kita simpan ke dalam sebuah div, singular div sini ya. Dangerous set inner HTML, di dalamnya ada objek HTML.2, lalu kita panggil link label. Nah, seperti ini. Kita lihat, iya, ini yang kita mau guys. 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya untuk linknya ya. Kalau kita lihat di sini, dia juga mengirim kita di sini ada links. Oke, sebentar. Ini ada aktif, ada label, dan juga ada URL-nya di sini. Nah, sekarang untuk link URL-nya href ini kita akan pakai link URL. Link.url. Oke. Nah, seperti ini. Sekarang kalau kita masuk ke 2. Wow. 2, 3. Nah, dia masuk ke sini. Cuma dia harus reload, guys. Untuk itu kita menggunakan di sini bukan ahref, tapi a ini kita ganti dengan link. Link yang dibawa oleh Inertia React. Oke, kita save. Coba kita refresh. Sekarang kita berada di page 4. Kalau kita masuk ke page 1, nah sekarang sudah tidak refresh lagi ya guys. 2.
3, 4. Oke. Nah, sekarang kita perlu menambahkan aktif untuk pagination kita. Misalnya sekarang di page 4, harusnya dia ada warnanya agak beda dengan yang lain. Nah, untuk itu kalau kita lihat di console log tadi, karena dia mengirimkan kita aktif di sini, ya. Di sini ada aktif, aktifnya false. Kalau kita lihat sekarang di page 4, di sini ya, page 4. Nah, ini aktifnya true. Nah, ini bisa kita pakai pengkondisian untuk aktif ini di pagination kita. Misalnya di sini. Ini pakai dart ini cukup merepotkan ya. Kita buat stylenya lebih simple ya. Sebentar kita cek dulu. Nah, ternyata seperti ini. Harusnya BG-nya jangan white, tapi slate berapa? Slate 500 misalnya. Bukan. 700 supaya lebih gelap. 900. Ya, 900. Bordernya disamakan. Hovernya kita hover, dia agak kurang lah gelapnya ya, 700. Misalnya terus untuk hover teksnya kita 800 ya. Kita lihat sekarang. Nah, seperti ini kalau di hover mungkin teksnya tetap black ya. Teksnya tetap 900. Nah, seperti ini. Kita buat pengkondisian di sini. Nah, untuk membuat pengkondisian di class name, ininya harus diganti ke backtick. Cuma harus dalam kurung kurawal ya. Kurung kurawal. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita panggil kalau link aktifnya true. Ya, link aktifnya true, maka munculkan ini. Kalau tidak true, ini. Ya. Jadi kalau dia true, akan pudar sedikit 700. Nah, seperti itu kita lihat. Oke, kita sudah mendapatkan di sini bahwa yang aktif adalah page 4. Bagaimana dengan page 2? Yap. Sepertinya ini sudah berhasil, guys. Cuma teksnya harus black ya. Oke, teks kalau aktif, sekalian dengan teksnya kita kirim. Nah, ini dibalik, ini jadi 900, teksnya ini jadi 500. Wow. Nah, seperti itu ya. Satu lagi nih guys, kalau kita perhatikan di previous yang awal ini harusnya dia agak bundar di sini ya, roundnya. Oke. Kita masuk ke mana? Di sini kita tambahkan, misalnya rounded SMD misalnya. Ini untuk tes saja dulu, kita lihat hasilnya gimana. Nah, seperti ini. Jadi yang startnya ini di roundkan. Tapi ini kita butuh hanya untuk yang pertama saja. Nah, untuk itu kita tambahkan pengkondisian lagi di sini. Nah, yang mau dicek di sini adalah indeksnya. Kalau indeksnya sama dengan 0, maka munculkan ini. Ya, kita lihat. Yes, kita mendapatkan rounded di awal hanya untuk yang pertama. Nah, untuk membuat rounded di akhir dari button ini, kita bisa tambahkan di class name-nya. Di sini satu pengkondisian lagi, yaitu apabila i sama dengan links.length dikurang 1. Kenapa links.length dikurang 1? Kalau kita lihat di konsol, ya, di sini dia punya links dan lengthnya adalah 6. Sementara i kita hanya ada 5, yaitu karena dia dimulai dari 0 ya guys. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi supaya dia sama dengan length 6 yang terakhir ini,
Artinya 6 ini harus dikurangi 1 baru dia sama dengan yang akhir, kan begitu. Oke. Nah, jadi jika I sama dengan length dikurang 1, maka kita tampilkan di sini kelasnya rounded AMD. Kita simpan dan lihat hasilnya, kita refresh. Oke, kita sudah mendapatkan apa yang kita mau nih guys. Apakah previous dan next-nya berfungsi? Sekarang dia ada di halaman 2. Coba kita next. Harusnya 3. Ya. Next lagi. 4. Harusnya kalau dia sudah sampai di 4, next-nya hilang. Oke. Begitu juga dengan page 1. Kalau I-nya 1, harusnya ini tidak ada. Bagaimana caranya? Oke, coba kita lihat ya. Mungkin kita akan tambahkan hidden di sini. Oke, pengkondisiannya begini. Kalau kita inspect lagi di konsol kita ya, di sini dia punya current page. Kalau kita di halaman 3 misalnya, maka current page-nya adalah 3. Kalau 1, maka current page-nya 1. Nah, ini bisa kita manfaatkan nih guys. Nah, jika link.currentPage, sebentar dulu. Link ini, current page ini dia berada di mana ya? Di dalam links atau bukan? Coba kan. Ini links, dia berada di luar links. Artinya kita harus mengirimkan dari to do ini to do's. Oke, jadi supaya simple, ini kita ganti jadi to do's aja. Dan di pagination-nya tidak ada links, yang ada adalah to do's. Ya, di sini ada links ya. Kita bisa simpan di sini const links. Const link yaitu todos.links. Ya. Kemudian untuk mendapatkan current page, ya kita bisa juga simpan di sini const current page yaitu todos.current page. Sebentar, ini current page-nya pakai underscore atau gimana tadi? Underscore ya. Nah, seperti itu. Coba kita CLG, apakah dia dapat nih current page-nya? Current page. Yang di to do console log-nya kita hapus saja. Oke, coba kita refresh. Kita mengharapkan current page-nya yang dapat di sini. Ya, kita dapat current page. Kalau 3. Oke. Kita langsung ke pagination. Kita lihat di sini. Kita tambahkan kelas lagi. Oke, kelas lagi. Jika I sama dengan 0, ya ini untuk mengambil yang pertama, dan current page sama dengan 1, maka tambahkan kelas hidden di sini. Ya. Ayo kita lihat. Sekarang 3, kita masuk ke 1. Oke, sekarang buat previousnya nggak ada ya kalau di 1. Kalau kita masuk ke 4, previousnya ada. Dan next-nya yang harusnya kita hilangkan. Bagaimana cara mendapatkan yang terakhir? Ya, sama seperti sebelumnya. Yang pertama kita mau cek di sini. Jika current page sama dengan, nah, di sini kita akan ambil lagi, kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu bagaimana cara kita mendapatkan angka 4 tadi. Apakah dia punya total page? Ya, kita belum tahu. Coba kita lihat ya. CLG todos. Kita lihat. Nah, di sini ada current page-nya 4 dan last page di sini guys. Kita punya last page di sini. Artinya jika current page sama dengan last page, ya bisa juga kita simpan di sini. Last page. Oke. Last page ya. Hidden. Ini kita copy.
dan pengkondisiannya kita ubah. Jika current page, yang di sini ya, yang di bawah. Jika current page sama dengan last page, ya. Artinya jika dia current page-nya 4, last page-nya juga 4, maka munculkan hidden. Ayo kita lihat. Refresh. Wow. Kita punya masalah di sini, guys. Harusnya itu untuk i yang terakhir saja. Oke. Ketika current page-nya sama dengan last page dan i-nya sama dengan yang terakhir tadi ya, links titik length dikurang 1, baru kita munculkan hidden-nya. Jadi kalau nggak dipilih nih i yang terakhir, dia akan hilang semuanya. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini guys. Sepertinya untuk border yang aktif kita perlu ubah ya. Coba kita lihat lagi di sini. Border. Nah, ini dia, border. Oke, ini border. Terus di sini bordernya disamakan yaitu 500. Kita lihat. Ya, seperti itu. Kalau kita berada di halaman 2, next dan previousnya muncul. Kalau di 1, previousnya hilang. Kalau dia halaman terakhir, next-nya hilang. Sangat simpel kan guys? Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Pada tutorial selanjutnya kita akan coba mengedit dari to-do kita dan membuat pengkondisian warnanya dan juga untuk icon nantinya. Oke, jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya guys. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.